Viral di media sosial pemirsa, video yang menunjukkan pesawat Batik Air hampir tergelincir saat mendarat di landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu kemarin. Dalam video yang beredar, pesawat terlihat mendarat saat kondisi hujan deras dengan sayap kanan nyaris menyentuh landasan. Pihak maskapai Batik Air pun menyampaikan bahwa betul pesawat dengan registrasi PKLDJ melakukan pendaratan ketika situasi hujan cukup lebat. Kemudian saat pesawat mendekati landasan pacu, terjadi peningkatan kecepatan angin dari arah samping. Meskipun demikian, pendaratan berlangsung dalam kondisi aman dan telah mengikuti seluruh prosedur operasional standar penerbangan. Berdasarkan hasil inspeksi pesawat usai mendarat, tidak ditemukan adanya kerusakan dan pesawat dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Ya, seorang sopir minibus di Purwakarta, Jawa Barat, pemirsa, diamuk warga hingga babak belur karena melarikan diri setelah menabrak pemotor dan angkutan. Korban mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pengendara motor metik ini tergeletak di tengah jalan Purwakarta Subang di desa Warung Kadu, Pesawahan, Purwakarta dengan kondisi luka berat. Korban ditabrak sebuah minibus yang berjalan kencang dari arah belakang, sementara mobil angkutan oleng. Emosi warga memuncak saat mendengar teriakan warga lain yang menyebut sopir minibus merupakan pencuri. Akhirnya sopir dihakimi massa hingga babak belur. Sopir berusaha kabur namun terprosok dan jatuh ke sungai. Warga yang emosi langsung merusak minibus. Akibatnya kaca depannya retak dan kaca jendela sebelah kanan hancur. Kejadiannya kenceng ya, Pak, mobilnya kenceng. Nah, terus arah kanan nabrak. Terus ya udah. Terus Bapak dikejar? Saya emang nggak ngejar, ya, cuman motor nggak ngejar. Saya emang nunggu informasi, dapat di sini baru nyusul ke sini. Yang ngejar dari Vanessa itu bilang ke sini. Iya, maling mobil. Jadi warga di sininya percaya maling motor, maling mobil. Langsung dianiaya. Iya, terus dianiaya. Hingga kini sopir minibus dan dua pengendara motor yang mengalami luka serius masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Kasus ini ditangani Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, modus berpura-pura membeli gorengan. Seorang pria ketahuan mencuri sepeda motor dan tertangkap warga di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diikat dan menjadi bulan-bulanan warga. Pria yang mengenakan kaos merah ini menjadi bulan-bulanan warga lantaran ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diikat dan menjadi pusat perhatian warga setempat. Pelaku bersama satu temannya tertangkap saat berpura-pura membeli gorengan di warung. Melihat satu buah sepeda motor metik terparkir di dekat lokasi dengan kunci yang masih menempel, satu orang pelaku langsung beraksi. Sementara teman pelaku berada di atas sepeda motornya mengawasi situasi di sekitar lokasi. Naasnya, pelaku yang hendak membawa kabur sepeda motor curiannya diketahui pemilik yang langsung berusaha mengejarnya. Satu pelaku tertangkap sementara teman pelaku berhasil kabur. Ada dua pelaku. Yang satu pelaku lagi di mana itu, Pak? Ya nggak jelas, sudah kabur sana. Dia tinggal temennya. Dia sih mengaku orang Rawabuaya. Yang ketangkap ini? Yang ketangkap. Sebagian warga yang masih geram dengan aksi kejahatan curanmor ini kembali berusaha menghakimi pelaku yang sudah babak belur hingga membuat evakuasi pelaku ke dalam mobil polisi sempat kewalahan. Kini kasus pencurian sepeda motor ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kecanduan judi online, karyawan curi mobil pos laundry di apartemen Keren Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Dua pelaku ditangkap di Bogor, Jawa Barat saat minum kopi. Polisi mengadang sebuah mobil sedan yang dikendarai seorang terduga penadah di area perbukitan Desa Pangradin 2, Jasinga, Bogor. Tak berkutik saat diamankan polisi. Pelaku mengaku tak mengetahui jika mobil yang digadekan oleh seorang pria hasil kejahatan. Mobil diterima beserta STNK serta BPKB dengan perjanjian gadai sebesar 55 juta rupiah. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan pegawai laundry di apartemen Green Garden Pramuka yang nekat menggelapkan mobil milik majikannya hanya karena kecanduan bermain judi online. Pelaku diringkus di sebuah warung kopi setelah pelariannya selama hampir 2 pekan. Tersangkanya kita amankan di Jasinga, Bogor. Sudah kita amankan, kemudian 2 unit kita kembalikan. Alhamdulillah sudah ketemu dan sudah diterima oleh pemiliknya. Kalau kondisi mobil itu seperti apa? Kondisi mobilnya masih baik, kondisi mobilnya. Setelah dibawa ke Polsek Cempaka Putih, mobil dikembalikan kepada pemiliknya. Nggak nyangka sebenarnya, Bang. Bisa secepat itu kan baliknya. Kalau harapannya Abang sebagai warga Jakarta, warga Indonesia, kita gimana Bang? Terhadap Polri, ulang tahun ya bentar lagi. Harapannya kepada Polri, ya semoga semakin lebih jaya lah, lebih profesional lagi. Lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tersangka penadah terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara tersangka pencurian mobil diancam lebih dari 5 tahun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan wisatawan yang dilaporkan tenggelam di pantai Sunset Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan mengambang sejauh 2 km dari lokasi tenggelam. Empat wisatawan tergulung ombak saat berenang di pantai Sunset Karangpapak, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat lalu. 3 korban berhasil diselamatkan, sementara 1 korban lagi hilang. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pada Minggu siang. Saat ditemukan, korban bernama Jaki, warga Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan posisi tertelungkup mengambang di tengah laut dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan sejauh 2 km dari pertama kali korban hilang di gulung ombak. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke darat untuk dilakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Korban kita temukan dengan jarak 2 nautical mile dari lokasi kejadian. Lebih tepatnya di garis lurus pantai Kebon Kelapa, Karanghau, Kecamatan Cisolok. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Demikian, terima kasih. Jasad korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang penyanyi ditemukan tewas di kawasan perkebunan di Kerinci, Jambi, pemirsa. Korban yang bersuami diduga dibunuh karena motif asmara. Penyanyi ini ditemukan tewas di pinggir perkebunan Desa Pendung Air Hangat, Kerinci dengan kondisi mengenaskan. Korban ditemukan oleh seorang petani yang sedang melintas di lokasi dengan mulut berbusa. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap korban yang merupakan warga Desa Sungai Medang. Perempuan berusia 35 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Maijen Haji At-Tholib Sungai Penuh untuk diotopsi. Korban diduga dibunuh karena tewas jauh dari tempat tinggalnya. Memang keluarga menyangka ini dibunuh. Dan dari keluarga sendiri untuk mencari pelaku sampai dapatlah. Istilahnya setelah dapat minta dihukum seberat-berat mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku, kan. Bahkan sampai hukum mati. Sebab ini memang tidak wajar. Jasad korban dilakukan otopsi dengan memeriksa seluruh tubuh dan organ di laboratorium. Pemeriksaan luar
kami lakukan sesuai standar pemeriksaan, kemudian pemeriksaan dalam seluruh organ-organ sudah kami periksa, kemudian sampelnya juga sudah kami ambil untuk dibawa ke laboratorium. Untuk hasilnya mungkin belum bisa kami sampaikan saat ini karena harus menunggu dulu hasil pemeriksaan laboratorium. Jasad korban dimakamkan keluarga setelah diotopsi. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan motif pembunuhan. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Sementara itu jasad wanita tanpa busana ditemukan warga di sebuah saluran irigasi Pegaden, Subang, Jawa Barat. Diduga merupakan korban kekerasan karena ditemukan luka lebam di tubuh dan juga kepala. Jasad seorang perempuan ditemukan warga yang hendak ke sawah di Dusun Gardu, Gunung Sari, Pageden, Subang tanpa mengenakan busana. Warga melapor pada polisi penemuan jasad di tengah permukiman warga. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi menemukan sandal berwarna hitam dan sweater yang hampir lepas. Dari visum sementara ditemukan adanya luka lebam di tubuh dan luka robek di kepala. Saat ditemukan diduga korban baru meninggal, dilihat dari kondisi mayat yang belum kaku. Untuk korban hanya mengenakan kaos, ya. Untuk sementara tidak menggunakan pakaian bagian dalam. Korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus penemuan ini kini ditangani oleh Polres Subang. Identitas korban belum diketahui hingga saat ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran menyelamatkan nyawa wanita muda yang hendak lompat dari atap rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Ya, wanita berusia 24 tahun ini mengalami depresi berat karena sudah berulang kali nekat mengakhiri hidupnya. Warga dan petugas berusaha membujuk seorang wanita muda yang hendak melompat dari atap rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Evakuasi berlangsung dramatis, korban sempat memberontak saat akan diselamatkan petugas damkar sektor Tambora. Diduga wanita berinisial L ini mengalami depresi berat. Diketahui korban sudah berulang kali nekat mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari atap rumahnya, namun aksinya selalu digagalkan petugas. Sepertinya yang bersangkutan mengalami depresi berat, rupanya gitu informasinya sih demikian. Menginformasi bukan hanya kali ini aja, menurut saya informasi udah beberapa kali, jadi lebih dari 2 kali gitu. Di rumah itu kan tinggal dengan ibunya yang sedang sakit ya, jadi mungkin permasalahannya ya keluarga atau bagaimana kita nggak tahu. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa pihak keluarga untuk ditenangkan. Dari Jakarta, Miftahul